Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali pada pembelajaran PBM, tetapi kali ini pada Kombel ya, di minggu pertama pada bulan Januari. Nah, apa saja materi nanti yang akan kita bahas, yaitu seputar wacana, tentang mencari gagasan utama, judul bacaan, tanda baca, dan ejaan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya, cara mencari gagasan utama pada sebuah wacana. Semisal saya punya wacana yang terdiri dari 2 paragraf seperti ini, maka kalian baca dulu pertanyaannya pada soal. Jadi jangan membaca dulu soal 2 paragraf tadi ya, agar kita mendapatkan waktu yang efektif dan efisien. Karena yang ditanya hanya gagasan utama pada paragraf pertama, maka baca saja paragraf pertama. Masih ingat kan cara mencari gagasan utama itu? Langsung lihat di kalimat kedua, apabila ada kata acuannya atau mengacu pada kata sebelumnya, berarti gagasan utamanya letaknya secara deduktif atau di depan. Kalau kalian menemukan kata simpulan pada kalimat yang terakhir, maka dia letaknya induktif atau di belakang. Tapi apabila menemukan dua-duanya, maka dia campuran. Kebetulan pada paragraf ini tidak terdapat kata simpulan pada kalimat yang terakhir dan hanya terdapat kata acuan atau mengacu pada kata sebelumnya pada kalimat yang kedua. Maka jelas kalau sudah menemukan seperti ini, jelas jawabannya di kalimat yang pertama ini anak-anak. Afrika bagian selatan sudah menderita beberapa efek terburuk dari perubahan iklim. Kok tahu? Ya karena tadi dikatakan ada sekitar 45 juta orang yang membutuhkan bantuan pangan di tengah kegagalan panen. 45 juta orang ini siapa? Ya orang Afrika bagian selatan yang menderita efek terburuk dari perubahan iklim. Maka apabila kita lihat soalnya, jelas jawabannya yang D. Kita buktikan ya. Nah, tepat sekali. Jawabannya yang D dengan tips mencari kata acuan pada kalimat kedua. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu mencari judul bacaan. Masih dengan bacaan yang sama anak-anak ya. Kita ditanya judul yang tepat untuk bacaan di atas. Tips mencari judul adalah mencari gagasan utama di setiap paragraf dan mencari kata kunci di setiap kalimat. Maka cara cepatnya tadi di paragraf pertama kan sudah bertemu. Afrika bagian selatan sudah menderita beberapa efek terburuk dari perubahan iklim. Kita langsung lihat kalimat kedua pada paragraf kedua. Kling menyatakan bahwa untuk saat ini para ahli tidak bisa langsung menyalahkan perubahan iklim atas kekeringan yang terjadi. Maka perubahan iklim dan kekeringan yang terjadi di mana? Ya, yang terjadi di Afrika bagian selatan. Maka jelas ini gagasan utamanya di kalimat di paragraf yang kedua itu juga mengatakan tentang perubahan efek buruk dari perubahan iklim. Sekarang kita cari kata kuncinya ya pada setiap kalimat. Di kalimat pertama itu jelas kata kuncinya adalah efek buruk perubahan iklim. Di kalimat kedua juga betul ya tentang efek buruk dari perubahan iklim karena dikatakan di sini bantuan pangan di tengah kegagalan panen. Lalu di nomor ketiga itu juga jelas ya mengalami pemadaman listrik karena ini tenaga air di bendungan Kariba itu mengalami kekeringan ya. Jadi tidak berfungsi untuk pembangkitan listriknya karena sungainya kering. Di kalimat yang keempat juga kekeringan karena perubahan iklim. Di kalimat yang kelima juga aliran air pada titik rendah ini juga kekeringan karena perubahan iklim. Di kalimat ke-6 jelas perubahan iklim ya, dampak perubahan iklim. Di kalimat ke-7, ke-8, ke-9 semua mengatakan tentang kondisi kekeringan karena perubahan iklim. Maka jelas semuanya ini mengatakan tentang kondisi kekeringan karena efek perubahan iklim di Afrika bagian selatan. Kita lihat mana judul yang tepat, jelas yang C. Begitu anak-anak ya, kita buktikan ya. Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah yang C. Ingat, mencari judul adalah mencari gagasan utama setiap paragraf dan mencari kata kunci setiap paragraf. Kita ke soal yang ketiga, yaitu mencari tanda baca. Nah, pada soal mencari tanda baca itu soalnya sama,
maka yang kita cari adalah kalimatnya langsung ya, dibaca di kalimat yang ada pada soal saja, jadi tidak membaca semua. 2, 5, 6, 7, dan 9. Di kalimat yang kedua, tanda bacanya tidak ada yang salah. Kemudian di kalimat ketiga juga tidak ada yang salah anak-anak ya. 2, 3. Kemudian di kalimat kelima tidak ada. Kalimat ke-7 tidak ada. Ke-8 dan ke-9. Kalau ke-9 ini jelas ada ya anak-anak ya. Pada kalimat mana? Ingat, di kalimat namun. Kata namun yang terletak di awal kalimat itu menyatakan konjungsi antar kalimat, maka ditulis di awal kalimat dan di akhir tanda koma. Jadi tanda komanya itu terletak di kata namun, bukan di kata ketika, begitu ya. Maka jelas jawabannya adalah nomor 9 yang ayam. Kita buktikan ya, betul sekali. Ya, karena tanda koma itu. Dan yang terakhir adalah mencari ejaan. Kita lihat soalnya sama ya. Kalau kita lihat anak-anak mencari kesalahan penulisan kata ini berhubungan dengan penulisan kata EYD ya, sesuai atau tidak. Itu di sini kalau diurutkan 3, 4, 5, 7, 8. Di kalimat ketiga tidak ada kesalahan Zimbabwe, Zambia karena nama negara memakai huruf kapital, bendungan karena nama geografi kapital. Sungai juga nama geografi kapital. Di kalimat keempat juga sungainya kapital, tidak mengalami kesalahan. Kemudian di kalimat keenam betul, di kalimat ketujuh juga betul. Nah, perhatikan anak-anak pada penulisan kalimat ke-8 ini ada kata mensalahkan. Nah, mensalahkan itu salah ya, karena kan dari kata dasar salah, lalu bertemulah dengan imbuhan me, maka ketemu KPTS harus luluh, berarti menyalahkan. Kalau mengkhawatirkan, kenapa kok benar? Karena khawatir itu konsonannya glotal anak-anak, KH. Ketika bertemu konsonan glotal, maka tidak luluh, tetapi tetap, begitu ya. Maka kita lihat jawabannya adalah pada kalimat yang ke-8 ya, pada kalimat yang ke-8. Nah, jawabannya betul pada kalimat ke-8 karena huruf S-nya dia tidak luluh. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal pada PBM di Kombel minggu pertama di bulan Januari. Sekarang kalian berlatih soal ya. Ustazah akan memberikan soal yang sama. Nanti kalian bisa menuliskan jawabannya pada room chat yang disediakan di grup WA. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.